Perkenalkan, nama saya Gabriel Gonzalez Sitorus dengan NIM 3333240033 dari kelompok 1 pada shift 1 pada praktikum penelitian operasional 1 di modul yang kedua yaitu metode Big M. Pada video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah penyelesaian salah satu tugas mingguan shift yang pertama dengan menggunakan metode Big M dengan menggunakan dua software yaitu Excel dan juga POM-KM. Sebelum masuk ke software yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk study case-nya. Di mana study case itu ada Pak Rudi adalah seorang peternak ayam di Jambi sedang berusaha menyusun formulasi pakan ternak yang efisien dan hemat biaya. Ia memiliki 3 jenis bahan pakan utama yang tersedia di pasaran, yaitu jagung, dedak padi, dan juga bungkil kedelai. Ketiga jenis bahan pakan utama ini kita dapat simpulkan bahwa itu merupakan sebagai variabel yang akan kita cari nilainya. Kemudian, setiap bahan memiliki harga dan kandungan nutrisi yang berbeda-beda. Untuk meningkatkan efisiensi usaha ternaknya, Pak Rudi ingin menyusun formulasi pakan harian ayam yang memenuhi kebutuhan nutrisi minimum, yaitu protein, karbohidrat, lemak, dan juga serat. Nah, keempat nutrisi minimum ini merupakan batasan yang terdapat pada study case ini, di mana untuk rinciannya itu sebagai dalam tabel 1. Kemudian, adapun harga per kilogram dari masing-masing bahan pakan seperti berikut. Nah, di sini ketiga bahan pakan di sini beserta harganya itu adalah fungsi tujuan yang ingin kita minimasi atau kita efisienkan. Nah, kemudian jika sudah, kita akan masukkan data-data yang ada dalam study case ini ke dalam bentuk model matematika. Nah, di sini saya sudah tulis, namun saya akan coba jelaskan. Nah, model matematika ini dalam bentuk umum, di mana Z-min, karena kita ingin mencari minimasi, dan sini 85 saya sederhanakan dari nilai 8.500. Begitu juga untuk 40 dan juga 80. Kemudian untuk fungsi kendala di sini ada 5, di mana keempat fungsi kendalanya itu berupa nutrisi minimum dan satu kendalanya ini adalah kendala non-negatif, di mana ketiga variabel yang ingin kita cari itu tidak mungkin bernilai negatif. Nah, untuk fungsi batasan ini dia memiliki pertidaksamaan itu lebih besar sama dengan, karena di sini tertera kebutuhannya itu adalah minimum per hari. Dan untuk batasannya itu sebagai berikut. Nah, kemudian dari bentuk umum ini kita akan rubah menjadi ke bentuk baku, di mana karena batasannya itu adalah lebih besar sama dengan, maka jika kita ingin merubah ke bentuk baku, kita perlu menambahkan variabel surplus dan juga variabel artifisial, di mana di sini yang tadinya seperti ini jadi 9x1 ditambah 13x2 ditambah 44x3 dikurang S1 ditambah A1 sama dengan 20. Dan untuk yang lainnya juga sama, keempat batasan hanya saja berbeda jenis variabel surplus dan juga artifisialnya. Yang tadi A1 jadi A2, A3 dan juga A4. Kemudian untuk fungsi batasan non negatifnya itu juga ditambahkan dengan variabel yang barusan kita masukkan ke dalam fungsi batasan. Untuk Z-min-nya atau fungsi tujuan minimasinya ini menjadi 85x1 ditambah 40x2 ditambah 80x3 dikurangin 0s1, 0s2, 0s3 dan 0s4. Kenapa 0? Karena di sini sifat variabel itu hanya sementara dan kita buat 0 agar dia tidak mempengaruhi dari fungsi tujuan nantinya. Dan untuk A1 sampai A4 ini kita gunakan koefisien plus M. Kenapa? Karena dalam minimasi koefisien artifisial itu berupa plus M, berbeda dengan maksimasi yaitu minus M. Nah, jika sudah, kita akan masukkan data pada bentuk baku ini ke dalam tabel simplex awal. Ini saya coba input. Nah, untuk pertama kali yang kita input adalah kita perlu memasukkan nilai BV atau basic variable, di mana BV ini didapatkan dari variabel yang terdapat dalam Z-min atau fungsi tujuan minimasi. Mana untuk variabel itu ada X1, X2, X3, X4, X3, S1, S2, S3, S4, A1, A2, A3, A4. Dan untuk CJ-nya itu yaitu koefisien pada setiap basic variable di fungsi tujuan, yaitu 85, 40, 80. Di sini 0 dan di sini M.
Dan untuk basic variable kolom ini kita isi dengan nilai variabel artifisialnya yang terdapat dalam fungsi tujuan atau zmin. Itu ada A1 sampai A4. Dan untuk CBI-nya itu sama, kita isi dengan koefisien. Sedangkan untuk kolom sisanya ini kita isi dengan koefisien-koefisien pada keempat fungsi batasan. Di barisan pertama ini batasan yang pertama yaitu 9, 13, 44. Dan sini min 1, ini 0, dan A1 itu 1, dan ini 0. Untuk A2 itu kita masukin batasan kedua 74, 66, 22, 0, min 1, 0, 0, 0, 1. Dan untuk fungsi untuk baris ketiga juga sama, fungsi batasan ketiga. Dan begitu juga untuk baris keempat. Nah, jika sudah, kita akan mencari nilai ZC-nya. ZC itu didapat dari hasil perkalian antara kolom dikali dengan variabel pada basic variabel kolom. Misalnya, 9 dikali M ditambah 74 dikali M ditambah 4 dikali M ditambah 13 dikali M. Di sini karena variabelnya sama-sama M, jadi kita jumlahkan saja dan dapat 100 M. Untuk sebelahnya juga sama, setelah dijumlahkan dan dikalikan itu 100 M. Untuk ini, itu nilainya min M karena dikali negatif. Dan sini nilainya M. Kemudian untuk ZC min CJ itu didapat dari hasil pengurangan antara baris ZC dikurangin dengan CJ. Misalnya 100M dikurangin 85, maka kita tulis sini 100M dikurangin dengan 85. Begitu juga untuk yang lainnya. Dan ini kita tulis min M karena dia dikurangin 0. Dan ini karena M dikurangin M kita dapat hasilnya adalah 0. Nah, untuk solusi ini didapat dari RHS pada fungsi batasan atau right hand side-nya. Di mana pada batasan pertama itu RHS-nya 20, batasan kedua 60, batasan ketiga 5, dan batasan keempat 15. Dan untuk ZC-nya itu sama dari hasil kali antara kolom solusi ini dikali dengan ini dan juga dijumlahkan untuk setiap barisnya, didapat 100M juga. Nah, jika sudah, kita perlu mengecek terlebih dahulu apakah ZC min CJ-nya ini merupakan udah termasuk dalam nilai optimal atau belum. Dalam masalah minimasi, ZC min CJ dikatakan optimal apabila dia lebih kecil sama dengan 0. Nah, di sini karena masih ada yang lebih besar sama dengan 0, maka dia belum optimal, sehingga kita perlu mencari kolom kunci dan baris kunci untuk lanjut ke iterasi 1. Dimana karena nilainya sama-sama 100M, jadi kita ibaratkan M-nya itu 1, kemudian kita operasikan. Setelah dioperasikan, didapat X2 merupakan kolom kunci. Kenapa? Karena nilainya itu termasuk positif terbesar. Nanti kita highlight. Jika sudah, kita cari indeks untuk mencari baris kunci. Rumusnya, nilai pada solusi dibagi dengan kolom kunci di baris yang sama, seperti ini. Kemudian ke bawahnya juga sama. Kemudian kita cari nilai positif terkecil, dan itu menjadi baris kunci kita. Nah, jika sudah, bilangan yang dilewati oleh baris kunci dan kolom kunci itu merupakan key element. Nah, kemudian kita lanjut ke iterasi yang pertama. Untuk kepala tabelnya itu sama, kita dapat dari fungsi tujuan. Dan untuk basic variable kolomnya, karena tadi kita pada baris A4 itu merupakan kolom kunci, maka basic variable pada A4 ini perlu kita ganti dengan basic variable pada kolom X2. Jadi baris A4 ini kita ubah jadi X2, dan untuk yang lainnya itu sama.
Untuk nilainya juga kita rubah jadi 40. Sedangkan untuk mencari nilai pada tabel iterasi 1 ini, pada baris X2 ini kita gunakan rumus nilai pada kolom yang lama dibagi dengan nilai kolom key element atau yang 18, kemudian ini dikunci, dan ini berlaku untuk satu baris semuanya pada baris X2. Nah, kemudian untuk baris sisanya ini kita gunakan rumus nilai pada tabel yang lama atau ini 9, kita kurangin, buka kurung 2 kali, dikurangin dengan nilai pada kolom kunci di baris yang sama, ini 3 kali, dikunci 3 kali, kemudian dikali dengan nilai pada baris kunci di kolom yang sama, ini dikunci 2 kali. Jika sudah, dibagi dengan key element, dikunci sekali, didapat nilainya itu 0,3888. Ini kita Ctrl C, kemudian kita tarik. Nah, di sini didapat nilainya sebagai berikut. Kemudian kita cari ZC-nya. Caranya itu sama, kita kalikan negatif 0,388 dikali M, 26,33 dikali M, 1,83 dikali M, dan 0,72 dikali 40. Nah, pada tabel sebelumnya saya sudah coba kerjakan dan didapat hasilnya sebagai berikut. Nah, di sini saya coba salin saja. Nah, kemudian saya tempel di sini. Nah, kemudian untuk mencari ZC min CJ itu juga sama, hasil pengurangan antara baris ZC dikurangi dengan baris CJ yang di atas ini. Nah, kemudian kita perlu cek kembali apakah ZC min CJ ini sudah termasuk optimal untuk masalah minimasi atau belum. Karena masih ada yang nilainya lebih besar sama dengan 0, maka kita cari kolom kunci dengan nilai positif terbesar. Dimana untuk nilai positif terbesar itu didapat pada kolom X1. Dan kita juga harus mencari kolom kunci, dimana menggunakan indeks, dan untuk rumusnya solusi dibagi dengan nilai pada kolom kunci di baris yang sama. Ini juga berlaku untuk yang lainnya. Kemudian kita cari nilai positif terkecil, dimana ini didapat pada baris kedua. Sehingga ini kita highlight. Kemudian nilai yang dilewati oleh baris kunci dan kolom kunci itu menjadi key elemen yang baru. Nah, kemudian ini juga dilanjut ke iterasi kedua. Caranya kurang lebih sama dan saya sudah coba selesaikan, dan di sini didapatkan iterasi sebanyak 7, di mana iterasinya sebagai berikut. Dan untuk pada iterasi ke-7, karena nilai yang didapat yaitu nilai ZC min CJ itu sudah lebih kecil daripada sama dengan 0. Nih, di sini ZC min CJ sudah sama dengan lebih kecil sama dengan 0. Maka kita bisa katakan bahwa masalah ini sudah menemukan hasilnya, yaitu di mana untuk biaya paling minimumnya itu ada pada baris ZC yang di sebelah solusi ini. Ini 66,667. Di sini kita kali 100 karena pada model matematikanya kita sederhanakan dengan membagi 100 juga. Dan didapat biaya minimumnya itu 6.666, sekian gitu. Dan untuk X2-nya di sini yaitu adalah dedak padi, itu didapat jumlah produksinya itu sebanyak 1,6667 kg. Nah, kemudian kita lanjut ke software yang kedua, yaitu POM-QM. Untuk software yang kedua ini, yang pertama harus kita lakukan adalah kita masuk ke linear programming. Terus di sini saya tulis dulu.
Dan untuk constraint-nya, karena tadi kita punya 4 constraint, 4 nutrisi, dan variabelnya kita buat 3 karena kita punya 3 bahan pakan. Dan untuk objektifnya kita buat minimize, karena kita ingin meminimasi biaya yang diperlukan. Kemudian di sini X1-nya itu saya ganti dulu menjadi jagung, X2-nya itu dedak padi, X3-nya itu adalah bungkil kedelai. Kemudian untuk constraint-nya ini, constraint yang pertama itu protein, yang kedua itu karbohidrat, yang kedua itu lemak, dan yang terakhir itu serat. Nah, pada baris minimize ini kita isi dengan harga bahan pakan dari setiap variabel, di mana pada jagung itu 8.500, dan untuk dedak padi itu 4.000, ini bungkil, keledai itu 4.000 juga, 8.000 maksud saya. Dan untuk protein, di sini kita masukin batasannya, itu ada 9, 13, dan 44. Dengan simbol pertidaksamaan itu lebih besar sama dengan, dan RHS-nya itu 20. Begitu juga yang lainnya, kita cukup tuliskan saja. Lemak 4 dan serat 13. Untuk karbohidrat 74. Nah, jika kita sudah masukkan semua, kita bisa tekan solve pada di atas ini untuk mencari nilai minimasinya. Nah, sini didapat minimasinya itu berada pada solution itu 6.666,67, di mana untuk jumlah biaya produksinya itu dedak padi 1,67. Maksud saya biaya pembeliannya itu 1,67 kg. Dan untuk jagung dan bungkil kedelai ini 0, berarti dia tidak termasuk. Nah, dari kedua software yang sudah saya coba tadi, didapatkan nilainya itu sama ya, di biaya minimumnya itu 6.666,67, di mana untuk pakan ternak yang digunakan itu adalah dedak padi. Nah, mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai permasalahan metode Big M pada tugas mingguan shift pertama di modul yang kedua ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.